Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita tetap satukan hati kita dan roh kita untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Pada pagi hari ini kita memperingati akan kenaikan Yesus ke surga. Dia yang datang dari surga dan Dia kembali ke surga. Namun visi dan misinya belum selesai. Kita yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan misi Allah, memberitakan kabar keselamatan bagi seluruh dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menghampiri tahta Allah di dalam doa bersama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kau Allah, Kau Raja yang mulia, Kau Allah yang memerintah dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan, Kau Raja yang mulia. Dan izinkan kami mendekat kepadamu pada saat pagi hari ini. Bebaskan roh kami untuk menyembah-Mu di dalam roh dan pujian penyembahan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang ibadah pada pagi hari ini. Kau kenyangkan kami, Kau puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau mengagungkan Dia, berikan pujian dan penghormatan kita hanya bagi Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kesempatan yang Kau berikan. Haleluya.
menaikkannya ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan dia memberikan janji kepada kita bahwa dia akan datang dan turun menjemput kita untuk mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Datanglah dan bertahta Tuhan. Mari kita bebaskan roh kita untuk menyembah Dia. Kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Dia. Dia telah menang. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan itu pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama, Reign is our God. Haleluya. Kemenangan telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Mujizatnya telah dinyatakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Kami percaya Tuhan. Oh, oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes, mujizat telah dinyatakan. Yang sakit telah disembuhkan Tuhan. Yang terpuruk dibangkitkan kembali. Amin. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Roh-Mu dicurahkan, memenuhi seluruh bumi ini. Amin. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama, Great is our God. Haleluya. Sorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jemaat dan seluruh simpatisan Gereja Trinitas. Ya, hari ini kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Biarlah kita juga termasuk umat yang menghargai peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa di mana Tuhan Yesus diwisuda, naik ke surga,
Biarlah gereja kita, Gereja Trinitas juga bersama-sama boleh mengadakan acara ini, dan dimanapun siaran dapat ditangkap, di rumah saudara masing-masing, di tempat-tempat lain sekalipun, tapi asal kita mau membuka diri, membuka hati, pasti Tuhan menolong kita menikmati anugerahnya melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada tahun yang luar biasa ini, 2020 ya, kita mendapat kesempatan lagi, puji Tuhan, untuk memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan biasanya itu bagi kita dalam konteks festival doa 50 hari. Tapi walaupun sekarang belum dalam konteks itu, ya itu anugerah Tuhan saja, tetap kita bersyukur. Mari kita lihat bersama-sama dalam Alkitab kita masing-masing, di dalam 2 Raja-Raja Fatsal yang kedua. 2 Raja-Raja Fatsal yang kedua, dalam Alkitab kita masing-masing, saudara bisa menyimak, membaca dalam 2 Raja-Raja Pasal 2, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ayat ke-12, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Nah, itulah saudaraku firman yang sudah kita baca. Berbagilah yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau menyimpan dalam hatinya dan mau melakukan dalam kehidupannya. Karena pasti Tuhan tolong, Tuhan memberikan rahmat-Nya, belas kasihan-Nya, ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup dari roti saja, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulut-Nya Allah. Hari ini saudaraku, kita diingatkan peristiwa yang mungkin bukan sebuah titik tolak sejarah saja bagi umat percaya. Bukan hanya untuk mengenang, tapi justru untuk mengalami sendiri. Ya, kuasa daripada anugerah, kuasa dari pembebasan dari Tuhan, kuasa dari kasih karunia Allah yang memberikan pandangan yang luar biasa, kehidupan yang dahsyat seperti apa yang terjadi di dalam kisah ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, itu semacam peristiwa yang benar-benar merupakan bagian dari setiap kehidupan, bukan hanya rasul-rasul pada waktu itu, 12 murid Tuhan Yesus, tapi juga merupakan kehidupan dari kita semua. Ketika saudara dan saya memandang jauh ke depan, ya, lihatlah saudaraku, peristiwa ini sebagai sebuah perjuangan, sebuah tantangan yang harus dihadapi. Kisah ini dimulai ketika tadi dalam ayat yang kita baca, juga ada di dalam kitab yang sama, ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 tadi sama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Itu bukan biasa, saudaraku. Ketika kita menghadapi angin badai, mampu enggak kita bertahan? Bisa enggak kita menjadi orang percaya yang punya integritas tinggi, yang punya jati diri yang luar biasa? Nabi Elia menyatakan dirinya sebagai bagian dari riwayat, ya, lambang daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
ada semacam lambang yang begitu indah yang dialami Nabi Elia. Yaitu satu orang atau seorang diri melawan, ya, bukan beramai-ramai. Satu orang diri justru melawan, ya. Begitu banyak bagian dari usaha untuk membelokkan, untuk membawa segenap orang percaya jauh daripada Sang Pencipta, jauh daripada Allah, jauh daripada Allah Yehova, jauh daripada Tuhan Khalik semesta alam. Yaitu ratu, ya, seorang ratu, perempuan, tapi luar biasa, ya. Namanya Isabel. Dan dia punya nabi-nabi begitu banyak. Nabi-nabi Baal yang disembahnya itu 450. Nabi-nabi, ya, dewa Asyera 400. Nah, peristiwa badai tadi, angin badai tadi, itu seperti tantangan yang harus dihadapi seorang diri. Kadang-kadang kita berpikir, apa iya ya, bisa enggak kita hari-hari ini menghadapi badai seperti ini, keadaan yang sulit seperti ini, dan harus mandiri. Ya, sudah lihat hari-hari ini semua harus dilakukan sendiri. Orang yang mati aja enggak boleh dilayat orang-orang. Hanya petugas kuburan, hanya petugas rumah sakit saja yang rame-rame. Ya, artinya kelompok mereka saja, keluarga tidak boleh hadir, tidak boleh layat. Ya, anak, saudara, keluarga, handetolan, tetangga tidak boleh. Semua dihadapi seorang diri. Dan Nabi Elia menghadapi seorang diri 850 nabi-nabi yang menyembah Baal, berhala-berhala yang didewakan. Jadi saudaraku, yang dihadapi itu luar biasa, ya, terlalu banyak. Tapi lihatlah saudaraku, ya, kita belajar hari-hari ini, kalau ada rahmat Tuhan, ada api daripada Tuhan, ada urapan dari Yang Maha Kuasa. Nabi Elia akhirnya berhasil mengalahkan 850 nabi-nabi, dewa-dewa atau berhala-berhala yang didewakan. Saudara bisa bayangkan, itu lambang sebelum Nabi Elia naik ke surga. Dan di dalam kenaikannya itu pun disebutkan peristiwanya dalam badai. Ya, dikatakan di sini dalam angin badai. Badai begitu dahsyat. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga dihadapi juga seperti itu. Satu orang diri melawan para pemimpin agama Yahudi, melawan orang-orang Farisi, melawan Sanhedrin, majelis agama Yahudi, melawan kekuasaan pemerintahan, ya, kekaisaran yang begitu hebat, kekaisaran Romawi, seorang diri. Dalam angin badai seperti itulah Tuhan Yesus dipersiapkan untuk naik ke surga. Nabi Elia dipersiapkan begitu rupa menghadapi tantangan begitu besar untuk naik ke surga. Hari-hari ini saudaraku, kita bisa belajar seperti ini, ya, sehingga kita boleh lihat menghadapi sindikat, ya, penguasa bait Allah. Saudara pernah mendengar kisah Tuhan Yesus mengobrak-abrik, ya, halaman bait suci, kan dibuat berjual beli, dagangan-dagangan, ya, dalam rangka ya, mereka seperti mafia, mendapat keuntungan dari jual beli binatang kurban, dari yang paling mahal sampai yang paling murah, burung merpati, dari yang paling mahal lembu, ya, dan kambing domba sampai merpati. Apa saja dan keperluan untuk persembahan korban itu. Nah, saudaraku, kalau kita lihat seperti itu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sebuah peristiwa sejarah saja, tapi sebuah perjuangan melawan angin badai yang dilambangkan oleh Nabi Elia. Ratu Isabel tadi memanipulasi rakyatnya. Suaminya namanya Raja Ahab. Ya, mereka tidak berhasil, ya, memotivasi, menggerakkan, memimpin bangsanya. Sebab itu mereka memanipulasi dengan segala cara, dengan segala mendiskreditkan, ya, kepercayaan yang asli, rasa takut dan hormat pada Sang Pencipta, pada Yehova.
diarahkan kepada dewa-dewa asing. Dan itulah yang dilawan oleh Nabi Elia. Nah, kalau kita belajar hari-hari ini, ya kita boleh melihat ya, bagaimana keadaan yang semestinya itu. Ya, bagaimana justru peristiwa yang semestinya itu harusnya mendatangkan suatu beban dalam hidup, dalam hati. Kalau ada api dalam hati, seperti Nabi Elia, melawan benar-benar, usaha untuk membelokkan iman, keyakinan orang percaya kepada Sang Pencipta, kepada Bapa Surgawi. Ada api. Kalau ada api dalam hati, pasti bisa mendatangkan api dari langit. Dan itulah sebabnya Nabi Elia berhasil. Nabi Elia mempersilahkan nabi-nabi Baal lebih dulu. Ya, hampir 1 hari penuh mereka menyembah. Terus berusaha minta api dari langit. Mereka sampai menoreh-noreh tubuhnya, menyiksa dirinya. Tapi tidak ada jawaban dari dewa-dewa mereka. Tapi Nabi Elia berdoa dan api turun dari langit. Kalau ada hati yang menyala, ada api dalam hati, kita bisa lihat ada kuasa, ada anugerah, ada kekuatan yang turun dari surga. 120 murid di loteng atas. Karena ada api dalam hati, berkobar-kobar. Saudaraku, dan apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan api. Api Roh Kudusnya, api Roh Sucinya pada hari Pentakosta. 120 orang dalam hatinya ada api. Kalau kita ada api, gereja kita hari-hari ini ada api, ada semangat, ada Roh Allah. Kita bisa mendatangkan api dari langit. Artinya kita bisa mendatangkan anugerah yang terbesar, terobosan yang paling dahsyat dari surga sendiri. Tapi itu hari-hari ini kita seluruh bangsa Indonesia didorong untuk berdoa. Ya, didorong untuk menaikkan sembah sujud, pertobatan. Ya, kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat bagaimana Nabi Elia merindukan itu perjuangannya. Nabi Elia merindukan orang-orang kembali kepada Tuhannya. Ya, itu penting, saudaraku. Kalau bisa seperti itu, hari-hari ini kita berdoa supaya bangsa ini, negeri tercinta, kembali kita bertobat, kita bersungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk melihat ya bagaimana Tuhan mendapat kemuliaannya. Punya enggak kerinduan seperti itu? Nabi Elia ingin supaya nama Allahnya ditinggikan, supaya Tuhannya dimuliakan. Bukan kemuliaan bagi diri sendiri. Aduh ya, kita mesti hati-hati. Hari-hari ini tidak mencari kesempatan untuk mencari popularitas atau apapun juga. Tetapi sungguh-sungguh ingin supaya nama Tuhan dikenal, nama Allah dimuliakan, nama Tuhan kita ditinggikan. Jadi ketika kita melihat badai ya, kemurtatan, kisah tadi luar biasa. Ya, hampir seluruh rakyat berbelok. Hampir seluruh orang Israel berbelok. Mereka mau seperti tertekan, mereka seperti terpaksa ya untuk bersama-sama ya beralih keyakinan, menyembah berhala-berhala yang didewakan tadi kepada Baal dan Asyera. Tapi punya hati perjuangan, punya hati seperti itu. Tuhan Yesus membuat seluruh Israel mengingat. Tuhan Yesus mengajarkan melalui murid-muridnya. Ada penebusan, ada karya, ada mahakarya Allah yang bisa menebus umat manusia. Dan itu dihadapi sampai pada titik darah penghabisan. Melawan ya kekuasaan sekali lagi, kekuasaan agamawi pada waktu itu. Badai yang dahsyat. Seorang diri sampai disalibkan. Mati seperti sia-sia. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Ya, ini contoh yang manis sekali. Jadi inilah saatnya, saudaraku, kita mengupayakan api dari surga. Mari kita upayakan api dari surga itu. Karena kita tahu kenaikan Tuhan Yesus tidak percuma. Ya. Tidak percuma.
Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga membawa kemanusiaan kita ke sana. Bukan hanya membawa tubuh ilahinya, tapi kemanusiaan kita, daging saudara dan saya. Satu kali ya ada kebangkitan daging, itu kepercayaan kita. Itulah pengakuan iman rasuli kita. Ada kebangkitan daging. Di sana kita akan dikenal seperti apa adanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Jadi saudaraku, bagaimana dengan apa yang dialami Elisa? Ya. Nabi Elia berkata, kalau kamu bisa melihat ya peristiwa ya dinaikkannya diriku ke surga, apa yang kamu rindukan bisa terjadi. Nah saudara, apa yang diminta oleh Elisa, ya, saudara bisa lihat Elisa merindukan bukan seperti manusia rindukan, ya, bukan harta benda, bukan katakan yang bersifat jasmani, tapi lebih penting ya rohani, kerohanian. Ya, dia minta 2 bagian daripada roh yang ada, roh Allah yang ada dalam diri Nabi Elia bisa menjadi bagiannya, menjadi miliknya. Saudaraku, kerinduan kita hari-hari ini apa? Gitu ya. Kalau kita punya kerinduan yang seperti itu luar biasa. Hari-hari di mana kita tahu Tuhan Yesus segera datang kembali. Malaikat bilang sebagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, dengan cara itu pula dia akan turun ke bumi untuk kedua kalinya. Ya. Kenapa engkau murid-murid ya, kamu seperti tidak yakin ketika ditinggalkan rabinya, ditinggalkan gurunya. Ya. Satu kali dia akan datang juga seperti itu, luar biasa. Ketika kita hari-hari ini ya, tahu bahwa mempelai laki-laki akan segera datang, Tuhan Yesus akan segera datang. Mari saudaraku, kita bersama-sama ya mau seperti Nabi Elisa. Dikatakan dalam ayat kita baca, dikoyakkannya pakaiannya. Ambisinya ditinggalkan. Ya, kehidupan yang lama direlakan, tidak lagi dipertahankan. Ya. Kita bisa lihat bagaimana 6 pasangan lembu tadi disembelih semua. Bayangkan, 6 pasang itu berarti bisa berapa belas ekor lembu ya. Kalau itu dimakan orang sekampung belum tentu itu habis. Tapi itu yang terjadi. Ambisinya yang tadinya merasa dia sebagai orang yang mau sukses melalui karirnya, melalui bidangnya, melalui usahanya. Ya, itu dilambang ketika jubah pakaiannya dikoyakkannya. Rela meninggalkan ambisinya, rela meninggalkan ya apa yang selama ini dia harapkan atau dia cita-citakan. Ketika Elisa melihat ya, kereta berapi, kuda berapi, ya dia bilang, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Ya. Nabi Elisa tuh dia percaya bahwa dirinya hidupnya dikelilingi oleh ya pengawal-pengawal daripada Tuhan. Satu kali bersama bujangnya, ya Gehazi dikepung ya, oleh bala tentara asing. Bujangnya berkata begini, Gehazi berkata pada Elisa, "Celaka Tuanku, celaka. Kita dikepung begitu banyak tentara. Ya, mereka mau menawan kita, mereka mau menahan kita. Mereka mungkin mau menangkap kita." Tapi Elisa bilang, ya Elisa berdoa, "Tuhan, celikkan mata bujangku ini." Dan Gehazi melihat begitu banyak pasukan pengawal malaikat surgawi, lebih banyak daripada tentara orang-orang bangsa lain yang mau menangkap mereka. Ya, orang-orang Aram.
yang mau menawan dan mau menangkap mereka. Elisa tahu dirinya dikelilingi oleh tentara begitu banyak. Karena apa? Ketika dia melihat Nabi Elia diangkat ke surga, dia kaget, luar biasa. Yang datang itu berlaksa-laksa, berlegiun-legiun tentara surgawi. Sehingga dia bilang, aduh, kereta Israel ini bukan apa-apanya. Ya, tentara berkuda orang Israel bukan apa-apanya. Tidak ada bandingannya dibandingkan seluruh pasukan yang menjemput Nabi Elia naik ke surga. Kereta Israel dan orang-orangnya berkuda itu bukan tandingan dari kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita dihadapkan pada keyakinan itu, hari-hari saudara tahu enggak, Tuhan mengawal saudara dan saya. Ya, Tuhan memberikan perlindungan, proteksi bagi saudara dan saya. Berbahagialah saudara. Ya. Kalau kita mendengar dan belajar firman Tuhan, hari-hari jauh sebelum peristiwa kita kena pembatasan sosial, ya, kekhawatiran tadi sudah sempat kami utarakan, kami sempat belajar, kita belajar bersama. Tuhan seperti singa, ya, yang tidak akan melepaskan mangsanya, walaupun singa itu dikeroyok. Ya, singa itu dikeroyok dari segala macam, dari segala sudut, dari segala ancaman yang begitu banyak. Dia tidak akan lepaskan mangsanya. Kalau perlu dibawa naik pohon, kalau perlu dibawa ke tempat yang aman, tapi tetap walaupun dia dikeroyok, tidak akan dilepaskan mangsanya itu. Masih ingat mungkin saudara? Demikianlah Tuhan melindungi hari-hari ini saudara dan saya. Jadi percayalah, ya, percayalah. Ya. Ketika seperti Nabi Elisa, dia melihat, wah luar biasa. Ya, kereta Israel dan orang-orang berkuda tidak ada apa-apanya. Ya, dibandingkan dengan serbuan ya bala tentara Allah yang menjemput Nabi Elia naik ke surga, tidak ada apa-apanya. Dahsyat. Jadi mari saudaraku, ya kalau kita mau belajar hari-hari ini, peliharalah api dalam hati kita. Peliharalah api dalam kehidupan gereja kita. Sehingga kita bisa menurunkan api dari surga. Kita bisa seperti murid-murid Tuhan Yesus di loteng atas. Ya, kita bisa melihat dan menerima curahan kuasa Roh Kudus dari surga. Ketika kita sungguh-sungguh, hari-hari ini kami anjurkan jemaat berdoa. Tapi entah bagaimana. Kami rindu bagian-bagian tiap pekan ini siapa kelompok siapa yang berdoa untuk merindukan api dari surga, pertolongan, karena kita tahu Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengawal saudara dan saya seperti itu. Ya, kalau kita tidak sadar, mari kita sadar. Ya, begitu lengkapnya penyertaan perlindungan Tuhan bagi saudara dan saya, proteksinya begitu ketat. Sehingga selalu ada harapan, selalu ada pertolongan Tuhan. Nabi Elia seperti mau lepaskan Elisa. 3 kali dia minta Elisa tinggal di tempat. Aku mau ke sana, aku mau sungai Yordan, aku mau ke Betel. Tapi Elisa bilang, enggak, demi hidupmu dan demi hidupku, aku tidak akan melepaskan kau. Saudara tahu, kalau kita melekat kepada Tuhan, kita melekat kepada hamba Allah, kita melekat kepada gereja, kita melekat kepada rahmat dan anugerah Tuhan, saudara dan saya bisa tetap berada di dalam penyertaan Tuhan seperti tadi, Nabi Elisa yang kemudian menggantikan Nabi Elia. Jadi kalau kita berpikir sekarang tentang Elisa atau Nabi Elisa menggantikan Nabi Elia, ya, pertama dia harus mengerti panggilannya. Apa kita mengerti panggilan kita? Seperti apa panggilan saudara dan saya? Dan kedua, ya, kita mengerti peranan kita. Percuma kita mengerti panggilan tapi tidak punya peranan. Kita tahu kita panggilan kita sebagai apa? Bukan hanya sebagai jemaat, mungkin lebih jauh Tuhan mau saudara dan saya, ya. Kalau kita mengerti panggilan kita dan kita lanjutkan dengan kita mengerti peranan kita, maka suksesi itu
ya pendelegasian dari otoritas yang lebih tinggi kepada apa yang harus diwakilkan, didelegasikan, terjadilah. Tapi harus tahu, hari-hari ini kita mesti tahu panggilan saudara apa, panggilan saya apa, dan peranan kita apa dalam kehidupan, dalam berjemaat, dalam bermasyarakat. Penting sekali. Jadi harus punya komitmen, saudaraku, setelah kita tahu panggilan kita. Elisa dari petani ladang, ya, petani lahan garapan, menjadi nabi pembebasan. Haleluya, bayangin. Jauh ya, dari Pak Tani yang sukses dengan usaha pertaniannya, dirubah Tuhan menjadi nabi pembebasan. Ya, saudara bisa lihat nanti ketika permohonan dari Nabi Elisa dikabulkan, dapat 2 porsi, 2 bagian roh Allah yang ada di dalam kehidupan dari Nabi sebelumnya, Nabi Elia. Dan mujizat yang dibuat, yang dilakukan oleh Nabi Elisa itu tidak ada yang mengalahkannya. Terlalu banyak mujizatnya. Satu yang bisa menandingi cuma satu, itu Tuhan Yesus. Ya, karena Nabi Elisa menerima 2 ya, bagian atau double porsi roh yang ada dalam diri Nabi Elia. Jadi mari saudaraku, kita tahu dari peristiwa ini, yang pertama dari petani lahan garapan menjadi nabi pembebasan. Yang kedua dari seorang inisiator, ya, punya inisiatif. Ya. Dia selalu punya inisiatif, ya, luar biasa ya. Ketika pertama kali maksud saya Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ya, ketika pertama kali Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, dia punya inisiatif. Ya, 6 pasang lembunya disembelih semua. Ya, alat-alat bajaknya semuanya dijadikan kayu bakar. Sehingga semua ambisinya dilenyapkan, digantikan dengan tekad, ya, untuk menjadi pengikut Nabi Elia. Inisiatifnya luar biasa. Ketika Nabi Elia mau naik ke surga, dia punya inisiatif juga, ya. Ya, artinya inisiatif tidak mau berpisah dari seniornya, tidak mau berpisah dari Nabi Elia. Terus mengikuti walaupun seakan-akan dicegah, ditolak oleh Nabi Elia. Elia mencobai, Elia menguji apakah betul Elisa ini setia. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Maka Nabi Elia ketika diangkat ke surga, rohnya berpindah. Ya, double porsi kepada Elisa yang kemudian jadi nabi menggantikan Nabi Elia. Komitmen itu, saudaraku, membuat pelajarannya bagus. Bapakku, Bapakku. Ya. Ketika Nabi Elia naik ke surga, dia tidak bilang Bapak kami, Bapakku. Saudaraku, pelajaran penting di sini, Nabi Elisa mencintai orang tuanya. Saudara, apakah mencintai orang tuamu? Anak-anak muda mencintai enggak ayah ibumu? Ya. Kadang kita tidak sadar, kita tidak pernah sungguh-sungguh mencintai orang tua, terutama orang tua rohani. Saudara mengasihi enggak orang tua rohanimu di gereja? Ya, saudara mengasihi enggak ya, bapak rohanimu? Banyak orang tidak sudi atau tidak mau, tidak sadar. Mereka perlu bapak rohani. Ada yang merasa bisa sendiri. Aku bisa jadi orang Kristen sendiri, belum tentu. Kita perlu pembapaan. Ada bapak rohani. Dan Elisa, dia perlu bapak rohani. Dia tidak seperti, walaupun dia punya inisiatif, punya ide-ide yang cemerlang, tapi dia merasa dia bukan apa-apa tanpa Nabi Elia. Sebab itu ketika sudah digantikannya jubahnya, dirobekkannya, dia mengambil jubah Nabi Elia, ya, dan dipukulkannya kembali ke sungai Yordan. Ya, di manakah Allah dari Elia?
Aduh, dahsyat saudaraku. Ya. Otoritas yang dia terima dari Bapak rohaninya itu yang bisa dipakai. Hari ini kita belajar. Kita semua perlu, saudara perlu Bapak rohani. Saudara perlu mengasihi orang tuamu. Ya, Nabi Elisa memberi contoh yang bagus sekali. Ya. Elisa kemudian minta bagian tadi. Dan itu hanya dalam Alkitab ditulis. Diberikan sebagai hak kesulungan. Ya. Waktu peristiwa itu ada 50 nabi-nabi di Yeriko. Itu sekolah nabi. Ya. Tadi kita melihat dari inisiator ya, menjadi mentor. Karena Elisa kemudian menjadi mentor bagi sekolah nabi-nabi. Sekolah nabi-nabi. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada banyak nabi-nabi di bawah Elisa. Ya. Artinya mereka dimentori oleh Nabi Elisa, sekolah nabi-nabi tadi. Dan yang terakhir saudaraku, bagian dari pelayanan yang diberikan ya kepada seorang yang bernama Elisa, itu seperti Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur. Nabi Elisa menyehatkan air di Yeriko yang dikonsumsi oleh binatang ternak, dikonsumsi oleh kehidupan, membuat kehidupan jadi mandul. Selalu ada binatang keguguran, bahkan ada manusia yang seperti itu. Ya, tidak bisa punya keturunan karena sering keguguran. Tapi Nabi Elisa luar biasa. Ya, dia minta garam dan dia lakukan ya untuk menyehatkan air sungai Yeriko itu. Air yang menuju ke Yeriko itu dengan garam tadi. Matius 5:13 berkata, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya, tapi akan diinjak-injak orang. Saudara, kita belajar dari Nabi Elisa. Hanya dengan garam ilahi, kehidupan kita akan menyehatkan, akan membuat lingkungan menjadi baik, membuat gereja jadi baik, membuat kehidupan berjemaat jadi indah, membuat kehidupan masyarakat jadi mengalami sejahtera. Kalau sampai garam itu sudah tidak lagi ya berfungsi sebagai garam, kalau dia menjadi tawar, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 5:13, itu kan dibuang orang dan diinjak-injak. Jadi mari saudaraku, mari kita percaya kita punya tugas yang indah. Siapkan pasukan Allah hari-hari ini. Tuhan sudah kembali ke surga, tapi dia berjanji akan kembali. Siapkan pasukan Allah. Ya, ketika Nabi Elia berkata, aku ini seorang diri. Ya, hanya aku yang sungguh-sungguh, hanya aku yang tetap berada membela engkau. Tapi Tuhan bilang, enggak, ada 7.000 orang yang belum pernah menyembah Baal dan belum pernah mencium patung-patung bangsa asing. Saudara, kita tidak melihat di sekitar kita begitu banyak orang yang siap ya menjadi bagian dari tentara surgawi. Kita siapkan dari hari ini. Ya, Tuhan naik ke surga, dia berjanji dia akan kembali datang. Saya ingatkan saudaraku, hadapi badai topan. Meskipun kita seorang diri, tapi bersama Tuhan. Tuhan bilang, kalau Allah bersama kita, siapakah berani melawan kita? Elisa seorang diri melawan ya, dewa-dewa, nabi-nabi palsu semuanya. Dan Elia menang. Nabi Elia menang. Tuhan Yesus menghadapi sindikat ya, penguasa agamawi pada waktu. Dan Tuhan Yesus ketika sudah siapkan di wisuda, dia menang luar biasa. Ya, tidak ada yang bisa lagi menahan kehebatan anak Allah, kehebatan ya, keilahian daripada Tuhan yang mempersiapkan murid-muridnya, saudara dan saya juga menjadi umat yang nantinya akan menjadi orang-orang yang bersama Tuhan Yesus duduk di 12 tahta orang Israel menghakimi dunia ini.
Siapkan. Ya. Mari saudaraku, dengan kita punya hati yang menyala-nyala, dengan hati yang punya api daripada Roh Kudus, kita bisa mendatangkan api dari surga, api KKR, api kebangunan rohani, api yang membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mengertilah panggilan kita dan peranan kita. Minta kepada Tuhan, ya, supaya kita bisa menghargai Bapak rohani kita, supaya bisa menghargai gereja saudara, supaya bisa menghargai orang tua saudara. Ya. Jangan sampai kita melawan apa yang Tuhan sudah gariskan sebagai hierarki. Nah, Tuhan punya hierarki, punya struktur hierarki. Dalam gereja, dalam keluarga Tuhan punya. Ya. Dan akhirnya mintalah berkat sulung. Malam hari ini kita akan berdoa minta berkat sulung itu. 2 bagian ya yang akan diberikan, double porsi ya. Jadi inilah saatnya saudaraku, seperti Elisa, walaupun banyak nabi-nabi, murid-murid nabi-nabi, tapi dia adalah murid nabi yang sulung. Biarlah kita juga menjadi yang sulung di antara yang lain, mendapat berkat kesulungan, yaitu 2 bagian. Ya, double porsi itu yang diberikan. Menurut adat orang Yahudi, menurut adat orang Israel, tapi juga menurut firman Tuhan. Yang sulung mendapat double porsi. Kita minta Tuhan tolong, sehingga aku menjadi seperti itu. Aku rindu, ya, aku punya komitmen, aku rindu. Aku punya citra yang baik. Aku punya panggilan dan mengerti perananku. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan hari ini, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus sudah dimuliakan. Tuhan Yesus diwisuda, dibawa oleh kekuasaan Allah. Bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus naik. Haleluya, naik dalam kemuliaannya, dalam kebesaran dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Izinkan kami juga satu kali Tuhan, boleh bersamamu. Izinkan kami satu kali juga boleh menikmati Tuhan. Menikmati betapa indahnya, betapa mulianya keagungan-Mu. Tolong ketika kami masih ada di dalam kehidupan nyata sehari-hari, beri kami double porsi. Beri kami double porsi urapan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi bagian dari rencana-Mu. Di pelaku-pelaku dengan firman-Mu, yang rela meninggalkan ambisi kami sendiri seperti Nabi Elisa. Kami rela meninggalkan, ya, dan kami rela mati bagi kehidupan kami yang lama. Kami rela menjadi abdi-abdi-Mu seperti Nabi Elisa. Karir yang ditinggalkannya, ambisi yang harus dihapuskannya, digantikan dengan kemuliaan Allah. Dengan jubah Nabi Elia, mulailah peranan dengan urapan dari tempat mandi. Kami percaya gereja-Mu juga akan memulai peranan yang baru dalam normal atau kenormalan yang baru nanti, yang beda dengan pada waktu sebelum ada wabah ini. Berikan kepada kami kenormalan yang baru di dalam Kristus, dan kami mau menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang dahsyat dalam pembaharuan daripada-Mu. Sebagai gereja yang berkenan kepada-Mu, gereja yang dikuduskan sebagai mempelai suci, ketika Engkau datang kembali di awan-awan menjemput kami. Sebagaimana kami boleh melihat dan percaya bahwa dalam kerohanian kami tahu Tuhan sudah kembali ke surga. Demikian pula satu kali dalam anugerah-Mu, dalam kasih setia-Mu, kami dijemput di awan-awan persemai, di awan-awan yang permai, bertemu dengan Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, hari ini Kau beri kesempatan pada kami mengenang dan mengingat serta memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berkati umat-Mu, berkati setiap kami Tuhan, yang hari ini belajar firman-Mu. Urapi, penuhi hati dan hidup kami. Penuhi hati dan pikiran kami. Penuhi hati dan jiwa kami serta roh kami dengan seluruh kepenuhan surgawi. Kami bersyukur untuk acara ini. Tuhan berkati sehingga siaran tidak sia-sia. Sehingga penayangan ini, oh Bapa, boleh mendatangkan berkat
pengharapan dan kasih bagi setiap orang yang mau belajar, yang mau menyimpan dalam hatinya, yang mau memakainya sebagai iman dalam kehidupan, dalam aktivitas, dalam pelayanan kepadamu. Di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.